Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kata saudara atau persaudaraan adalah kata yang sangat akrab bagi kita. Persaudaraan merupakan sebuah ikatan antar sesama manusia yang tidak hanya dibatasi oleh ikatan darah saja. Persaudaraan juga mencakup ikatan persahabatan, pertemanan yang di dalamnya setiap orang mengusahakan kebaikan bersama. Tempat di mana orang-orang yang sepaham dan saling mengerti satu sama lain, senasib sepenanggungan, dan rela berkorban bagi sesamanya. Berangkat dari pengertian ini, maka kita pun juga dapat menyebut gereja sebagai komunitas persaudaraan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang Yesus yang mengingatkan para murid tentang bagaimana cara membangun semangat persaudaraan dalam hidup bersama. Semangat persaudaraan yang dimaksud Yesus pertama-tama bukanlah hidup dalam kenyamanan dan kemapanan diri.
Semangat persaudaraan yang dimaksud Yesus adalah kesediaan untuk saling memperbaiki diri satu dengan yang lain. Para murid pun dituntut untuk saling membangun satu sama lain dengan saling menegur dan mengingatkan sesamanya yang berbuat dosa. Teguran yang dimaksud bukanlah berupa cacian, pukulan, ataupun hukuman, fitnah. Teguran dimaksud Yesus adalah teguran didasarkan pengampunan, kepedulian, dan semangat belas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Semesta memperingati seorang kudus, yaitu Santa Clara dari Assisi. Semasa kecilnya, Clara adalah perempuan yang terdidik sebab ia berasal dari keluarga bangsawan. Walaupun begitu, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kemewahan hidup dan menjadi seorang biarawati. Bersama dengan Santo Fransiskus Assisi, ia mengabdikan dirinya bagi Tuhan dengan membentuk komunitas biara yang didasarkan pada semangat persaudaraan dan kemiskinan. Santa Clara pun hidup bersama komunitas biaranya dalam kesederhanaan dan kepedulian kepada orang-orang miskin dan terlantar. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan hari ini, dan juga melalui teladan hidup Santa Clara dari Assisi ini, kita kembali diajak untuk menumbuhkan sikap peduli kepada sesama kita. Sebagai seorang pengikut Kristus, siapkah kita menjadi seorang saudara yang senantiasa peduli pada sesama kita? Siapkah kita menyatakan kebenaran dan menegur sesama kita yang jauh dari Tuhan dengan penuh kasih, pengertian, dan pengampunan? Mampukah kita hidup dengan kesederhanaan dan saling berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan? Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Kasih, mampukanlah kami untuk selalu hidup dalam semangat persaudaraan sejati, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bantu dan kuatkanlah kami bila hati kami mulai surut dan jauh daripadamu. Semoga kami tetap teguh dan berpegang pada kebenaran-Mu yang sejati. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa
juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.